Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Endah Venita Rahayu Putri, BPG PGSD Prajabatan Gelombang 1 dengan NIM 20221063101393. Di sini, saya akan menjelaskan terkait dengan seminar pendidikan profesi guru pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan 2. Review pengalaman belajar. Pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan 2 ini, saya belajar sebanyak 3 topik. Yang pertama yaitu topik 1, fase 1, revisi dan konfirmasi rencana. Topik 2, fase 2, atur dan mulai eksekusi rencana. Dan topik 3, fase 3, berbagi praktik baik dan gelar proyek kepemimpinan. Topik yang paling berkesan, menurut saya, dari ketiga topik tersebut, topik yang paling berkesan yaitu pada topik 1, fase 1, revisi dan konfirmasi rencana. Topik ini merupakan topik awal pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan 2, di mana pada topik ini seluruh mahasiswa diminta untuk melakukan diskusi dengan kelompok sebagai salah satu rencana dalam pelaksanaan proyek kepemimpinan. Proyek yang akan kami laksanakan berbeda dengan proyek yang telah kami susun di awal rencana, yaitu pada proyek kepemimpinan 1. Pada proyek kepemimpinan 1, kami telah membuat proposal dengan judul Bank Sampah. Dan proyek yang akan kami laksanakan pada proyek kepemimpinan 2 yaitu sosialisasi lalu lintas dengan tema cetak generasi unggul melalui Dikmas Lantas. Proyek ini sangat bermanfaat terutama pada peserta didik kelas tinggi yang mungkin telah diberikan kepercayaan kepada orang tuanya untuk mengendarai sepeda motor, sehingga dengan adanya sosialisasi ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya mentaati rambu-rambu lalu lintas. Refleksi pengalaman belajar yang dipilih. Pada topik 1, fase 1, revisi dan konfirmasi rencana. Topik ini merupakan salah satu materi yang penting untuk dipelajari. Dengan adanya materi ini dapat memberikan motivasi kepada setiap mahasiswa untuk mempersiapkan segala konsekuensi dalam melaksanakan kegiatan proyek yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Selain itu, pada topik 1 ini, setiap mahasiswa mendapatkan pengalaman baru terkait dengan penyusunan proposal, pembentukan panitia, penyusunan langkah kegiatan, dan perencanaan anggaran. Hal ini bisa dijadikan sebagai bekal bagi pendidik untuk mempersiapkan dirinya agar menjadi guru yang profesional. Pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan 2 ini, saya mempelajari setiap topik terutama pada topik 1, fase 1, revisi dan konfirmasi rencana dengan 6 langkah kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengantar fase 1, yang kedua ruang kolaborasi, yang ketiga konsultasi fase 1, yang keempat unggah laporan kemajuan fase 1, revisi dan konfirmasi rencana. Langkah kelima yaitu unggah fase 1 revisi dan konfirmasi rencana, dan yang terakhir yaitu jurnal refleksi individu. Strategi yang diimplementasikan dalam mempelajari topik-topik tersebut adalah dengan melengkapi beberapa pertanyaan reflektif yang disajikan dan memahami proyek yang akan dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Selain itu, pemilihan proyek ini sudah didiskusikan sesuai dengan kebutuhan, terutama kebutuhan peserta didik dalam menghadapi permasalahan di kehidupan sehari-hari. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan agen perubahan terutama pada pendidik dan peserta didik. Analisis artefak pembelajaran. Artefak pembelajaran pada topik 1, fase 1, revisi dan konfirmasi rencana yang mendukung hasil refleksi pengalaman belajar, yaitu pada bagian tahapan ruang kolaborasi, unggah laporan kemajuan kelompok fase 1, unggah fase 1, revisi dan konfirmasi rencana. Berikut juga sudah saya sertakan link artefak pembelajaran pada tahapan-tahapan pembelajaran tersebut.
Analisis artefak pembelajaran. Yang pertama pada tahap ruang kolaborasi, mendeskripsikan kesulitan, hambatan, tantangan, dan juga solusi dalam mengatasi tantangan pada saat fase 1 revisi dan konfirmasi rencana, yaitu pada saat kelompok mahasiswa mulai menjalankan fase 1 dengan menyiapkan materi paparan rencana PK yang akan membantu untuk menghasilkan rencana milik bersama pada PK 2. Yang selanjutnya pada tahap unggah kemajuan kelompok fase 1, berupa laporan kemajuan kelompok yang telah didiskusikan dan mendapat saran dari DPL. Yang terakhir, yaitu pada tahap unggah fase 1 revisi dan konfirmasi rencana, berupa laporan revisi dan konfirmasi rencana yang sudah matang. Hasil dari laporan ini nantinya akan dilaksanakan sebagai pelaksanaan proyek kepemimpinan di sekolah dasar. Pembelajaran bermakna atau best practice. Berdasarkan topik 1, fase 1 revisi dan konfirmasi rencana, saya mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru terutama dalam hal menyusun, menyiapkan, merencanakan sebuah proyek yang akan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara luas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.